Gue dari Depok lagi. Gue juga orang Depok. Aku yang dari Bogor ya. Selalu. Putusan Priok ya. Sidang perkara pidana nomor 48 PIB 2026 PN Indramayu atas nama terdakwa Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono pada hari ini Jumat 3 Juli 2026 kembali dibuka dan dinyatakan terbuka untuk terdakwa sehat hari ini. Sesuai perundangan prosedur terdahulu, hari ini adalah putusan ya majelis hakim atas terdakwa. Majelis hakim sudah bermusyawarah dan putusan akan dibacakan. Silakan saudara dengar ya. Putusan nomor 48 PIB 2026 PN Indramayu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Indramayu mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama lengkap Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono, identitas lengkapnya termuat di dalam putusan ini. Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2025 dan dilakukan penahanan sejak tanggal 9 September 2025 sampai dengan saat ini. Terdakwa didampingi Ruslandi SH, advokat pada kantor hukum Ruslandi SH dan rekan yang beralamat kantor di perumahan Satu Residen, Ruko Blok A2, Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 49 SK PIT ADVR 5 2006 tanggal 13 Mei 2026. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu nomor 48 PIB 2026 PN Indramayu IDM tanggal 19 Februari 2006 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu nomor 48 PIB 2026 PN Indramayu tanggal 24 Juni 2026 tentang penunjukan pergantian hakim anggota 1, penetapan hakim nomor 48 PIB 2026 PN Indramayu tanggal 19 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang dan berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagaimana termuat di dalam putusan ini, setelah mendengar pembelaan terdakwa dan advokat terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat di dalam putusan ini, setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, setelah mendengar tanggapan terdakwa dan advokat terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya sebagaimana termuat di dalam putusan ini, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan 1 primer sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 459 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsidiar perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 458 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa dan advokat terdakwa telah mengajukan perlawanan dan telah diputus dengan putusan sela nomor 48 PIB 2026 PN Indramayu tanggal 12 Maret 2026 yang amarnya sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan perlawanan terdakwa dan advokatnya tersebut tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan pada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 48 PIB 2026 PN Indramayu atas nama Prio Bagus Setiawan bin almarhum Murjono. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.
menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Niko Hadimulya Esa bin Gatot Yahadi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya. 2. Mega Putri Melina binti Amdad almarhum di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut. 3. Denis Dwi Utama Esa di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berpendapat dan menyatakan cukup. 4. Inkan Afid Francisca alias Itang bin Sukandi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut. 5. Roemah binti Radi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi dengan menyatakan bahwa jadi sewaktu mengeluarkan mobil itu bukan terdakwa atau Ririn juga yang ngeluarin, tapi ada orang lain yang ngeluarin seperti yang Chad Evan juga bukan terdakwa atau Ririn. Itu mobil kalau tidak salah terdakwa. 4:30 pulang keluar mobil sudah ada di luar. Kalau untuk yang Evan itu terdakwa tidak tahu jam berapanya ataupun itunya terdakwa tidak tahu. Terhadap keberatan terdakwa tersebut maka saksi tetap ada keterangannya sementara terdakwa tetap ada keberatannya. 6. Zul Herfi bin Husia Rabang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut. 7. Evan Bagus di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi mengenai bahwa saudara Irfan memberitahukan hal tersebut pada saat saksi di Polres tanggal 3 September 2025. Sementara saudara Ririn memberitahukan kepada saudara Irfan adalah tanggal 1 September 2025. Sementara saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya. 8. Jaka Setiawan Kecer bin Wawan Yuliawan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut. 9. Karsiti binti almarhum Karya di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut. 10. Anto Sudanto alias Astam bin Sukari almarhum di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut. 12. Sutikno alias Tile bin Asikin di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut. 13. Takiyah bin almarhum Asin di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut. 14. Suni binti Tarsudin almarhum di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut. 15. Muhammad Rafli Ardiansyah bin Subhan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut. 16. Rocky Gemilang bin almarhum Haris Hasan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut. 17. Teti Setiawati binti Muhammad Saleh almarhum di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut. Bobi Budiman bin Haris Hasan almarhum di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut. 19. Hairudin bin Marju di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut. 20. Sela Sylvia Devi binti Encep Suhendi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, yaitu terdakwa dan saksi Ril Rifanto pergi pada hari Kamis dan bukan hari Rabu, dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya sementara terdakwa tetap pada keberatannya.
Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli sebagai berikut: 1. Dr. Andri Nur Rohman STF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan ahli maka terdakwa memberikan pendapat cukup dan tidak berpendapat. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat termasuk dokumen elektronik sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan pula keterangan yang pada pokoknya juga sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ada charge maupun ahli. Menimbang bahwa atas permintaan advokat terdakwa, maka majelis hakim berdasarkan kaidah norma pasal 210 ayat 5 KUHP telah memerintahkan untuk memanggil saksi yang diajukan oleh advokat tersebut, yaitu sebagai berikut: 1. Ririn Nurfanto alias Irin bin Suitno memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 210 ayat 10 KUHP, maka penuntut umum untuk menyanggah pembuktian dari advokat selama persidangan telah mengajukan saksi tambahan, yaitu sebagai berikut: 1. Prasetyo di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa tidak berpendapat dengan menyatakan cukup. 2. Teguh Budi Santoso di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa tidak berpendapat dengan menyatakan cukup. 3. Denis Dwi Utama SH di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa juga tidak berpendapat. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagaimana termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan, maka penuntut umum di luar penetapan penyitaan telah mengajukan barang sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Menimbang bahwa untuk menyusun fakta-fakta hukum, maka majelis hakim terlebih dahulu akan menilai alat bukti dalam perkara ini. Dilanjutkan hakim anggota 2. Menimbang bahwa sebagaimana kaidah norma pasal 235 ayat 1 Kitab Hukum Acara Pidana, maka alat bukti terdiri atas: A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Keterangan terdakwa, E. Barang bukti, F. Bukti elektronik, G. Pengamatan hakim, dan H. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Menimbang bahwa pasal 237 ayat 3 Kitab Hukum Acara Pidana mengatur bahwa keterangan beberapa saksi mengenai suatu kejadian atau keadaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam hal keterangan beberapa saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Rohimah, Niko, Nega, dan Zulhadul Rahfi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya keterangan dinilai sesuai dan yaitu sebagai berikut: bahwa pada tanggal 1 September 2025 sekira waktu maghrib ditemukan gundukan pasir atau tanah mencurigakan yang mengeluarkan bau busuk di lorong teras gedung Walet, di mana di dalam rumah korban Jalan Ciliwangi Indramayu. Bahwa setelah diperiksa ditemukan total 5 jenazah yang terdiri dari tubuh secara tidak wajar. Lokasi tersebut yaitu Haji Sohroni, pemilik rumah, Budi Awaludin, Elis istri Budi, Ratu anak Budi, dan Bella anak Budi Awaludin. Bahwa para saksi menerangkan bahwa rumah dalam keadaan terkunci dari luar, lampu mati, kondisi dalam rumah berantakan tidak wajar, serta ada pesan WhatsApp palsu dari nomor HP Budi yang alibinya menyatakan bahwa berlibur ke Kuningan, padahal para korban sudah meninggal dunia di dalam rumah. Bahwa saksi Niko Hadi Mulia dalam saksi Rohimah menerangkan bahwa mobil sedan Corolla warna biru gelap milik almarhum Pak Haji Sohin yang biasanya ada di garasi dan dipakai sholat Jumat tidak ada di tempat atau hilang, atau penemuan mayat yang melakukan ketahuan telah disita oleh polisi sebagaimana barang bukti dari penguasaan pihak lain. Bahwa saksi Rohimah menerangkan bahwa
melihat mobil pick up Suzuki Carry warna putih milik korban terparkir di depan ruko. Lalu pada siang hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, sebelum mayat ditemukan, mobil tersebut diambil dan dibawa pergi oleh saudara Evan, mantan karyawan Budi. Setelah memberitahukan kepada tetangga saksi Rasti karena warung utama tutup. Menimbang bahwa berdasarkan pengetahuan maka dinilai bersesuaian dengan keterangan saksi Rocky Gumilang, Teti dan Bobby Budiman yang mendirikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut bahwa saksi Teti menerangkan komunikasi terakhir yang nyata dengan korban Tois terjadi pada hari Kamis malam tanggal 20 Agustus 2025 sekira pukul 18:08 sampai dengan 23.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu nomor HP Tois mati total. Bahwa pada Jumat 29 2025 pukul 21:21 waktu Indonesia Barat, HP korban Budi membalas WA saksi Bobby dengan alasan lobet, baru menyampai Kuningan, lagi survei lokasi mau usaha sama teman. Dan kemudian pada Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 pukul 15.16 waktu Indonesia Barat, HP korban Budi mengirim pesan ke saksi Teti yang menyatakan, "Mah, jujur Budi lagi kabur dulu dari Indramayu, banyak yang nagih hutang." Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2025 lima korban ditemukan sudah membusuk meninggal dunia ditimbun dan di dalam rumah mereka sendiri di Indramayu. Para korban tidak pernah pergi ke Kuningan atau kabur. Bahwa terdakwa melalui advokat terdakwa mengklaim pembunuhan dipicu dendam akibat masalah rental mobil senilai 750. Namun sesaksi Rocky dan saksi Budi secara tegas di bawah sumpah menyatakan bahwa korban Budi semasa hidupnya tidak pernah dan tidak memiliki usaha rental mobil. Bahwa saksi Teti dan saksi Rocky menerangkan bahwa pada Sabtu 30 Agustus 2025 ada nomor misterius mengaku bernama Mustafa meneror dan menuduh korban Tois membawa kabur uang senilai 270 juta tersebut. Sementara pesan terakhir di HP Budi mengakui bahwa dirinya sedang dikepung banyak yang menagih hutang. Menimbang bahwa berdasarkan pengetahuannya maka dinilai bersesuaian terhadap keterangan saksi Cariwan, Sutikno dan Tarkia Suni dan Muhammad Rafi Al-Diansyah yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut. Bahwa saksi Cariwan dan saksi Sutikno, responsifnya dan OB Hotel Adia Syariah di Jatibarang menerangkan bahwa dua orang pelaku identitas seperti terdakwa dan saksi Ridin check-in pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan menginap menggunakan KTP asli atas nama korban Budi Awaludin. Bahwa kedua orang tersebut yaitu terdakwa dan saksi Ridin datang dan melarikan diri menggunakan mobil Toyota Corolla warna biru dongker milik korban Haji Sahroni. Bahwa saksi Terkia Montir menerangkan di mana diminta memperbaiki radiator mobil Corolla tersebut di hotel. Bahwa saksi Muhammad Rafi Al-Diansyah, penjaga drilling Aswan di Jatibarang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2025 pukul 10.42 waktu Indonesia Barat, dua orang pelaku menggunakan motor Vario melakukan penarikan tunai saldo e-wallet dana atas nama Budi Awaludin sebesar 10 juta rupiah yang dibutuhkan dengan print out mutasi rekening. Bahwa saksi Suni, pemilik drilling Agung Wisnu Broto, menerangkan bahwa tanggal 30 Agustus 2025 pukul 17.44 salah satu pelaku ciri-cirinya tinggi 165 cm, isi
berjambang dan berjanggot yang merujuk kepada diri terdakwa, juga mencairkan uang melalui akun dana nomor 0877778667 sebesar 3 juta rupiah. Menimbang bahwa dinilai bersesuaian terhadap keterangan saksi Sela, Inka, Eva, Jaka, dan Prasiti yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2025 ditemukan 5 orang mayat, yaitu keluarga Haji Sahroni, Budi, Eis, Ratu, dan Bella di dalam rumah Jalan Siliwangi nomor 52 Kelurahan Pauman, Indramayu. Bahwa sebelum mayat ditemukan, saksi Ririn dan terdakwa berpura-pura menjadi korban Budi lewat WhatsApp untuk menggadaikan mobil memamerkan uang 2 juta per hari. Bahwa saksi Evan Bagus dan saksi Jaka mengambil mobil Suzuki Carry pickup nomor E8093 PT di depan rumah korban atas dasar chat WhatsApp dari nomor asli milik korban Budi Awaludin yang diminta membantu untuk mengambilkan mobil tersebut. Bahwa saksi Evan Bagus dan Jaka mengambil mobil tersebut pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan sempat meminta izin kepada tetangga para korban saksi Carlos City. Bahwa uang hasil gadai bersih senilai 18 juta dan 14 juta langsung ditransfer kembali ke saksi Evan dan rekening dengan rekening dana milik korban Budi Awaludin. Bahwa saksi Sela menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025 malam, saksi Ririn Trivanto dan terdakwa pergi bersama untuk pamit ke rumah korban Budi Awaludin di Pauman dengan alasan hendak merental dan meminjam mobil. Bahwa saksi Sela melakukan video call 2 kali untuk mengkonfirmasi bahwa saksi Ririn Trivanto masih berada di rumah korban Budi Awaludin, duduk di sofa maron letak di yang pink. Berdasarkan terdakwa bahwa saksi Itang membaca langsung chat WhatsApp dari nomor kontak Budi ke saksi Evan yang melarang saksi Evan menelpon dengan alasan sisa. Di samping ada Bapak Haji Sahroni, jangan telepon nanti tahu. Padahal pada waktu percakapan chat tersebut berlangsung dengan rentang waktu 29 sampai dengan 31 Agustus 2025, korban Budi Awaludin Haji Sahroni sudah meninggal dunia. Bahwa saksi Ririn Trivanto secara tiba-tiba mengirimkan uang total 1.500.000 kepada saksi Sela untuk keperluan rumah tangga dan meminta ongkos untuk ke Banten, bertepatan dengan cairnya hasil gadai mobil korban yang masuk ke akun dana. Bahwa saksi Sela mengonfirmasi bahwa dalam kesehariannya terdakwa seorang marbot masjid dan saksi Ririn Trivanto selalu bersama-sama, tidak ada teman lain, hanya mereka berdua. Bahwa terdakwa dan saksi Ririn pergi bersama sejak tanggal 27 Agustus 2025, berada di TKP bersama dan melarikan diri sejak pada tanggal 30 Agustus 2025 ke beberapa daerah hingga ke Dokan Bundar secara bersama-sama. Bahwa terdakwa langsung mematikan nomor telepon dan menghilang ketika pihak kepolisian mulai mengendus keberadaan terdakwa dan saksi Ririn pada tanggal 3 September 2025. Bahwa akun WhatsApp korban Budi membuat status sedang OTW ke Kuningan sekeluarga dan menolak diangkat teleponnya dengan dalih sedang bersama Haji Sahroni karena sedang banyak yang menagih hutang. Bahwa pada tanggal 1 September 2025 Haji Sahroni, Budi Awaludin, Eis, Ratu, dan Bella ditemukan telah meninggal menjadi mayat di dalam rumah mereka di Pauman, Indramayu. Bahwa nomor WhatsApp korban ada memerintahkan kepada saksi Evan untuk mengambil 1 unit mobil Suzuki pickup warna putih nomor E8093 PT yang sengaja sudah dikeluarkan di parkiran di depan rumah Haji Sahroni.
bahwa instruksi tersebut diberikan pada jam tidak wajar Sabtu dini hari pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat atau sampai dengan pukul 5 sampai 5 lewat 19 waktu Indonesia Barat, dan kondisi kaca samping penumpang bagian kiri sudah pecah habis dan kunci sengaja ditinggalkan di dalam dashboard. Bahwa saksi Car City tetangga mengkonfirmasi bahwa saksi Evan datang sendiri saat meminta izin pada hari Sabtu sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk mengambil mobil tersebut. Bahwa hasil gadai mobil senilai 14 juta diperintahkan untuk ditransfer ke akun Dana nomor Budi Awaludin yang kemudian langsung dicairkan ke nomor lain, yaitu 087778867 yang tidak dikenal oleh saksi Evan. Bahwa saksi Ririn Rifanto dan terdakwa melakukan video call kepada saksi Evan pada Jumat malam 29 Agustus 2025 secara pamer menunjukkan uang tunai dan mengklaim memiliki pekerjaan berpenghasilan 2 juta rupiah per hari menjaga kandang ayam di Serang, Banten, alibi pelarian. Bahwa pada tanggal 1 September 2025 saat penemuan mayat, saksi Ririn secara aktif menelepon istri saksi Evan dan saksi lain bernama Arif Irfan. Menimbang bahwa saksi Anton Sudanto alias Astam bin almarhum Sukari, saksi Herudin dan saksi Denis Dewi Utama sarjana hukum dengan kedudukan sebagai saksi anjas, masing-masing keterangan yang dinilai berdiri sendiri namun memiliki kekelihatan dengan alat bukti lain sehingga dinilai memiliki nilai pembuktian. Menimbang bahwa saksi Ririn memberikan keterangan tidak disumpah sehingga dinilai tidak merupakan alat bukti namun dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti karena dinilai sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, yaitu terhadap keterangan saksi-saksi sebagai berikut. Bahwa saksi Ririn dan terdakwa ada check-in di Hotel Agis Syariah Jatibarang dengan menggunakan KTP Budi Awaludin. Bahwa saksi Ririn ada pulang ke rumah di Peba Abri namun hanya sebentar untuk izin dan berpamitan ke istri lalu pergi lagi ke mes nelayan. Bahwa saksi pamit ke istri sewaktu mau balik lagi ke rumah para korban dengan alasan mau pergi ke rumah kakek saksi yang ada di Serang, Banten. Bahwa saksi berteman akrab dengan terdakwa Prio semenjak saksi tinggal di Peb Abri sekitar 10 tahun yang lalu. Bahwa ada pembayaran jasa montir pembelian mobil Toyota Corolla di kamar Hotel Agis Syariah Jatibarang tempat saksi Ririn dan terdakwa menginap. Bahwa saksi Ririn dan menghubungi saudara Evan, istri Evan, saudara Ivan Septiana. Menimbang bahwa berdasarkan pengetahuannya maka kualifikasi para saksi tambahan untuk menyanggah pembuktian dari advokat yaitu saksi Prasetyo dan saksi Teguh Budi Santoso keterangannya dinilai bersesuaian sehingga menghasilkan psikologisme keterangannya itu sebagai berikut. Bahwa saksi Prio dan saksi Teguh Budi Santoso memeriksa terdakwa Prio dan saksi Ririn Rifanto secara terpisah namun dalam suatu ruangan hanya berbeda meja. Proses pemeriksaan ini didampingi secara aktif oleh advokat Ruswanti sarjana hukum magister hukum. Bahwa terdakwa diberikan kesempatan penuh untuk membaca ulang draft BAP setelah selesai diperiksa, diberikan isinya, dibenarkan isinya dan ditandatangani per satu halaman, mengajukan keberatan sedikit pun. Terdakwa juga terlihat tenang dan tidak dalam kondisi tertekan. Bahwa mengenai ketidaksesuaian keterangan terkait para terdakwa, maka terdakwa awalnya mengaku hanya menceburkan bayi Bella, sedangkan saksi Ririn menyebut terdakwa ikut memukul para korban. Diselesaikan secara sah
melalui teknik konfrontir bagi saksi Ririn menghimbau terdakwa. Saksi Ririn begitu, sudahlah, ayo kamu jujur saja. Terdakwa langsung terdiam dan memberikan seluruh keterangan Ririn tanpa paksaan fisik dari penyidik, sehingga keterangan terdakwa Prio dan dalam BAP penyidik adalah mengakui ikut memukul para korban menggunakan palu besi. Bahwa di tingkat penyidikan awal, terdakwa mencoba mengaburkan pencarian barang bukti dengan menyatakan telah membuang palu besi di Sungai Desa Babadan. Sementara penyidik hanya menemukan tas selempang iger milik korban Haji Syahroni di sana. Menimbang bahwa persidangan tanggal 18 Mei 2026, terdakwa akhirnya mengakui membuang palu besi di got depan sebuah toko di Jalan Siliwangi, Kelurahan Pawaman. Atas petunjuk itu, saksi Teguh Budi Santoso beserta warga dan ketua RW menyisir lokasi dan berhasil menemukan satu buah palu berisi yang bermuatan dan berkarat hitam terendam air, berpegangan pendek karena dipotong dan memiliki adukan semen di dalamnya. Jarak penemuan hanya 45 sampai 50 meter dari TKP rumah korban. Menimbang bahwa sejak tanggal 24 Agustus 2025, pelaku Ririn sudah menyampaikan niat kepada terdakwa untuk mengeksekusi korban Budi dan terdakwa menyetujui skenario penyamaran fiktif bisnis sembako untuk menjebak korban. Bahwa hasil analisis terhadap 5 titik CCTV, khususnya CCTV bengkel dan fotokopi, diperlihatkan keadaan atau posisi terdakwa secara mutlak pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025. Rekaman merekam pergerakan terdakwa dan saksi Ririn dan dengan korban Budi menuju ke toko. Bahwa pelaku hanya berdua menggunakan sepeda motor putih hijau milik korban oleh terdakwa pada pukul 13.01 waktu Indonesia Barat dan 18.48 waktu Indonesia Barat, sehingga proses evakuasi jenazah Budi menggunakan bilah bambu dan terpal pada pukul 2.46 waktu Indonesia Barat. Bahwa pergerakan sistematis rekaman CCTV tanggal 29 Agustus 2025 yaitu 008 waktu Indonesia Barat, terdakwa Prio dan Ririn mendatangi rumah korban. Jam 1, pukul 1:09 waktu Indonesia Barat, terdakwa Prio, Ririn dan korban Budi berjalan ke toko. Pukul 2:03 waktu Indonesia Barat, terdakwa Prio dan Ririn kembali ke rumah korban tanpa keberadaan korban Budi. Bahwa pemindahan jenazah pada tanggal 30 Agustus 2025 secara CCTV bengkel merekam secara kronologis pada pukul 2:09 sampai dengan pukul 2:50 waktu Indonesia Barat. Saksi Ririn mengemudikan mobil pickup, terdakwa Prio berada di bak mobil. Mereka mengambil tali dan terpal, lalu pada pukul 2:46 waktu Indonesia Barat, terdakwa Prio bersama Ririn mengangkut tubuh korban Budi menggunakan bambu. memasukkan ke bak mobil, dan terdakwa Prio bertugas membersihkan noda darah pada kaca dan pintu mobil. Bahwa dalam konfirmasi BAP, terdakwa Prio mengakui perannya menggendong anak korban yang masih bayi berumur 8 bulan yaitu Bella, lalu menceburkan ke dalam bak mandi yang berisi air penuh kemudian ditenggelamkan. Bahwa terdakwa mengakui tindakan tersebut bermaksud agar bayi Bella berhenti menangis. Secara logika hukum, penyidik menceburkan bayi ke dalam air otomatis menghilangkan kemampuannya bayi menyelamatkan diri yang bertujuan agar korban meninggal dunia. Bahwa terdakwa Prio juga terbukti secara sadar melucuti dan menjual perhiasan emas, sepasang anting dan gelang yang melekat pada tubuh bayi Bella dan
di pasar Mambo untuk membeli rokok dan makanan. Bahwa saksi Priyo dan Teguh menegaskan bahwa sepanjang proses penyidikan pemeriksaan 2 kali sehingga proses rekonstruksi yang berjalan alamiah tanpa arahan, terdakwa tidak pernah memunculkan nama-nama seperti Aman, Yani, Hardi, Joko, dan Yoga. Bahwa skenario nama-nama tersebut baru sengaja dimunculkan saat persidangan berjalan pada tanggal 18 Mei 2026. Bahwa polisi berhasil menemukan barang berupa palu besi berkarat dengan bekas potongan, gagang pendek, dan adukan semen di dalam got depan toko di Jalan Siliwangi yang jalurnya sangat bersesuaian dengan pergerakan terdakwa dan saksi Ririn pada rekaman CCTV. Bahwa terdakwa bertindak sebagai eksekutor penjualan perhiasan emas sepasang anting dan sepasang gelang yang dilucuti dari tubuh bayi Bella di emperan pasar Mambo atau di atas arahan Ririn. Uang hasil penjualan tersebut dipegang dan digunakan langsung oleh terdakwa untuk membeli rokok serta makanan dalam pelarian bersama di mes ABK Kadokan Bundar. Menimbang bahwa suksesi Denis Dwi Utami sarjana hukum dengan kedudukannya sebagai saksi tambahan untuk menyanggah pembuktian dari advokat, keterangannya adalah berdiri sendiri, namun memiliki kaitan dengan alat bukti lain sehingga dinilai memiliki nilai pembuktian. Menimbang bahwa inkasu seluruh ahli yang dihadirkan dalam perkara inkasu telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksudkan dalam kaidah norma pasal 238 Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat dinilai menjadi alat bukti. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat yang dengan mengacu kaidah norma pasal 239 huruf A tentang surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 ayat 1 huruf C dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan mengenai kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas mengenai keterangannya, maka dinilai sebagai alat bukti surat yaitu sebagai berikut. Visum et Repertum nomor 135 S/2025 Dokpol tanggal 2 September 2025 tentang pemeriksaan terhadap jenazah Budi Awaludin. Visum nomor 460/9/2025 Dokpol 2000 tanggal 2 September 2025 tentang pemeriksaan terhadap jenazah Sahroni SE. Visum et Repertum nomor 159/9 Romawi 2025 Dokpol tanggal 2 September terhadap pemeriksaan terhadap jenazah Eis Juwita Sari dengan kesimpulan sebagaimana telah di dalam putusan. Visum et Repertum nomor 156/9 Romawi 2025 Dokpol tanggal 2 September 2025 terhadap pemeriksaan terhadap jenazah Ratu Khairunisa. Visum et Repertum nomor 157/9/2025 Dokpol tanggal 2 September 2025 terhadap pemeriksaan terhadap saksi Bella. Kutipan akte kelahiran dan nomor 3 sekian tanggal 2 Oktober 2018 dan Ratu Khairunisa. Surat keterangan lahir nomor 055 tanggal 23 November 2024 telah lahir seorang bayi perempuan atas nama ayah Tuan Budi Awaludin dan Ibu Eis Juwita Sari. Berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari nomor PJS 03 Reskrim tanggal 4 September 2025. Berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari nomor PJS 04 tanggal 2 September 2025. Baik, ini punya siapa?
Silakan diambil aja, minta tolong ini dua-duanya. Mau petugas sidang silakan. Silakan di. Kutipan akte kelahiran nomor 32/9/2001-065 tanggal 2 Oktober 2018 Ratu Fairunisa. Surat keterangan lahir 00584 tanggal 23 November 2024 tentang tanggal lahir dari bayi perempuan atas nama ayah Tuan Budi Awaludin dan Ibu Eis Juwita Sari. Bahwa barang bukti berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari nomor PJ 03 tertanggal 4 September 2025. Berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari nomor PJ 04 tahun maksud kami tanggal 2 September 2025. Berita acara pemeriksaan rekonstruksi tanggal 10 November 2025 yang ditandatangani oleh tersangka Ririn Rifanto dan alias Ririn dan bin Sugino, tersangka Prio Bagus Setiawan bin Almarhum Burjono. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab 66663 FKF / 2025 tanggal 17 November 2025. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab 3426 tertanggal 12 Juni 2026 tentang DNA Budi Awaludin. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab 37999 tanggal 9 Juni 2026 terhadap 1 unit forensik satu unit flash disk nomor 63 tentang warna hijau Tosca 1 unit flash disk Puskal 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV toko bangunan, 1 unit flash disk Puskal nomor 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV Hotel Adis Syariah. 1 unit flash disk Puskal 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV agak politik. Bahwa berita acara penemuan barang bukti tanggal 18 Mei 2026 tentang telah ditemukan 1 buah palu besi di selokan di Jalan Siliwangi depan toko Masito, Kelurahan Paroman, Kecamatan Indramayu oleh Ketua RT setempat dan Taufik Al Hakim, anggota Polri. Berita acara pemilikan barang bukti tambahan tanggal 22 Mei 2002 tentang lebih telah menyerahkan barang bukti tambahan berupa 1 palu besi 1 buah flash disk yang berisikan rekaman CCTV dari bengkel di sebuah sebelah TKP toko, rekaman CCTV rumah sebelah kanan TKP, rekaman CCTV samping Aurelia, CCTV fotokopi center, fotokopi olah TKP, warung korban Budi, video penemuan palu besi dan dokumen hasil sertifikat forensik. Menimbang bahwa advokat terdakwa Inkasu mengajukan surat yang dengan mengacu kepada kaidah norma pasal 239 huruf B, maka berdasarkan formulir diajukan dengan perbandingan asli dapat dinilai sebagai alat bukti surat, yaitu bukti surat T6 berupa kartu tanda peserta dan dana pensiun Bank Jabar Banten atas nama Aman Yani, bukti surat T7 berupa surat tanda terima pengaduan ke Mabes Polri tanggal 8 April 2026, bukti surat T9 berupa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Propam SP2 HP2 3 nomor B 272 HP2 2026 Bid Propam tanggal 7 Mei 2026 dan bukti surat T12A berupa kwitansi hutang Ahmad Yani ke saudara Ririn Rifanto. Sementara bukti surat yang diajukan dengan
perbandingan fotokopi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti surat, yaitu bukti T1 berupa kartu tanda penduduk KTP dengan NIK 3212160608680004 atas nama Ahmad Yani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 23 Juni 2007. T2 berupa kartu keluarga dengan nomor 32111010609238. Nama kepala keluarga Ahmad Yani sarjana ekonomi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 17 Februari 2011. Menimbang bahwa indikasi terdakwa dalam pemeriksaan di sidang telah memberikan keterangan yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa juga tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya. Menimbang bahwa tidak dapat membuktikan pada keberatan terdakwa terhadap sebagian keterangan saksi, maka dengan demikian keberatan tersebut haruslah dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian. Menimbang bahwa untuk menyanggah pembuktian dari advokat terdakwa dan selama persidangan inkasir telah mengajukan saksi-saksi satu Prasetyo dan Teguh Budi Santoso dan saksi Denis Dwi Utama sarjana hukum. Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian dan keterangan saksi Prasetyo dan saksi Teguh Budi Santoso, maka dapat banyak keterangan bertentangan dengan keterangan terdakwa, bahwa diberikan kesempatan penuh untuk membaca ulang draft BAP setelah selesai diperiksa, dibenarkan isinya dan ditandatangani satu per halaman. Mengajukan keberatan tidak mengajukan keberatan sedikit pun, terdakwa juga telah tenang dan tidak dalam kondisi tertekan. Bahwa mengenai ketidaksesuaian keterangan terkait pada terdakwa, maka terdakwa awalnya mengaku hanya menyebutkan bayi Bella, sedangkan saksi Ririn menyebut terdakwa ikut memukul para korban, diselesaikan secara sah melalui teknik konfrontir. Begitu sering menghimbau terdakwa, "Sudah, ayo kamu jujur saja." Terdakwa langsung terdiam dan membenarkan seluruh keterangan Ririn tanpa paksaan fisik dan tanpa paksaan dari penyidik, sehingga keterangan terdakwa Priyo dalam BAP penyidik adalah mengakui ikut memukul para korban menggunakan palu besi. Bahwa di tingkat penyidik awal, terdakwa mencoba mengaburkan pencarian barang bukti dengan menyatakan telah membuang palu besi di sungai desa Babadan, sementara penyidik hanya menemukan tas selempang email milik korban Haji Sahroni di sana. Bahwa pada persidangan tanggal 18 Mei 2026, terdakwa akhirnya mengakui membuang palu besi di got depan sebuah toko di Jalan Siliwangi, Kelurahan Pauman. Atas petunjuk ini, saksi Teguh Budi Santoso beserta warga dan ketua RW menyisir ke lokasi dan berhasil menemukan satu buah palu besi yang berkarat hitam terendam air, berlengan pendek karena dipotong, dan memiliki adukan semen di dalamnya. Jarak penemuan hanya 45-50 meter dari TKP rumah korban. Bahwa saksi Priyo menerangkan bahwa sejak tanggal 24 Agustus 2025, pelaku Ririn sudah menyampaikan niat kepada terdakwa Ririn untuk terdakwa Priyo untuk mengeksekusi korban Budi dengan modus operandi kepura-puraan bisnis sembako. Bahwa sejak hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025, terdakwa sudah diberitahu oleh saksi Ririn Rifanto mengenai rencana eksekusi terhadap Budi karena dendam piutang minyak goreng sebesar Rp900.000. Terdakwa menyetujui skenario penyamaran fiktif bisnis tembakau untuk menjebak korban. Bahwa dalam konfirmasi BAP, terdakwa Priyo mengakui perannya menggendong anak korban yang masih bayi berumur 8 bulan atas nama Bella, lalu menceburkan ke dalam bak mandi yang berisi air penuh kemudian ditenggelamkan. Bahwa terdakwa mengakui tindakan tersebut bermaksud agar bayi Bella berhenti menangis
secara logika hukum, penyidik mencampurkan bayi ke dalam air otomatis menghilangkan kemampuan bayi menyelamatkan diri, yaitu bertujuan agar korban meninggal dunia. Bahwa terdakwa Priyo juga terbukti secara sadar melucuti dan menjual perhiasan emas pasang anting dan gelang yang melekat pada tubuh bayi Bella di pasar Mampu untuk membeli rokok dan makanan. Menimbang bahwa sebagai kualifikasi alat bukti, maka keterangan terdakwa selanjutnya akan disesuaikan dengan alat bukti yang sah lainnya, termasuk dengan cara-cara atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa pada frame-frame rekaman CCTV yang selanjutnya akan dimuat dalam fakta-fakta kasus. Menimbang bahwa indikasi terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dengan status telah memperoleh penetapan penyitaan, maka sebagaimana kaidah norma pasal 241 Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinilai sebagai alat bukti. Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 235 ayat 1 huruf F Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka yang dimaksud dengan bukti elektronik adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa. Dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sesuatu sarana baik yang tertuang di atas kertas. Berbeda dengan kertas atau fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau informasi yang memiliki makna. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 242 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 ayat 1 huruf F mencakup segala bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan atau sistem elektronik yang terkait dengan tindak pidana. Menimbang bahwa yang merupakan kualifikasi bukti elektronik inkasu yaitu sebagai berikut: informasi elektronik 1, informasi elektronik hasil filter pada handphone Oppo A54s nomor IME 88 sekian, IME 2 849199219 beserta satu unit SIM card TNI ICC 841150052004736 dan ayat 1 dan satu unit memory card micro SD 2 GB atas nama Priyo Bagus Setiawan tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan detail hasil pemeriksaan terdapat pada bab 4. Bab 2. Informasi elektronik hasil elektronik pada handphone merek LG A5 IME 1 IME 1 8656690701667445 IME 2 86566070166752 beserta satu unit SIM card Telkomsel ICC 621163650924 atas nama Ririn Rifanto. Tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, yaitu tidak adanya informasi digital berupa kontak atau korban bully dengan nomor 62677473139 yang diberikan data investigatif tersebut oleh penyidik dan hasil pemeriksaan terhadap pada bab 4. Informasi elektronik 1 unit flash disk Kiosa 64 GB SN 24260 OH 7041 MTR 1 RMCG U202 warna hijau Tosca. Informasi elektronik pada satu unit untuk flash disk Kios 8 GB warna hitam dengan label
bertuliskan CCTV toko bangunan. 1 informasi elektronik pada 1 unit flash disk Uskir 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV Hotel Adis Syariah, dan 1 informasi elektronik pada 1 unit flash disk Uskir 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV Agen Drilling. 1 print out gambar foto Ahmad Yani pada acara HUT Bank Jabar Banten ke-49 tanggal 2 Mei 2010. Selanjutnya disebut bukti T3. Print out gambar foto Ahmad Yani pada Trans Studio Bandung tanggal 32 maksud kami tahun 2020 tahun 2013. Selanjutnya disebut bukti T4. Print out gambar foto Ahmad Yani pada acara Problem Solving dan Respon Marketing di Hotel Bandung tanggal 15 sampai 16 September 2014. Selanjutnya disebut bukti T5. Sebagai perekam CCTV di pintu pagar gerbang rumah korban Budi Awaludin. Selanjutnya disebut bukti T7. Sebagai rekaman video saat advokat rekaman telepon saat Teti Setiawati. Selanjutnya disebut bukti T10. Soft file rekaman video wawancara advokat terdakwa dengan Apriana dan Nurwita. Selanjutnya disebut bukti T11. Menimbang bahwa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE, Junto Mahkamah Agung cetak biru perubahan pada peradilan nomor tahun 2010 dan 2035 tentang arahan tentang pembaharuan teknologi informasi, maka prosedur autentifikasi alat bukti elektronik terhadap perkara pidana pada pemeriksaan pengadilan negeri adalah dengan forensik digital sebagai aplikasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk kepentingan pembuktian hukum prosedural yang meliputi komputer forensik, mobil forensik, audio forensik, video forensik, image forensik, dan cyber forensik. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa seluruh bukti elektronik yang diajukan telah diperoleh dengan tidak melawan hukum, namun tidak seluruh bukti elektronik yang diajukan telah dilakukan forensik. Menimbang bahwa berkaitan dengan forensik digital dimaksud inkasu, telah diajukan bukti surat yang sebagai berikut: 1. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bukti nomor 6663 FKF Resmi 2025 tanggal 17 November 2025 dengan hasil kesimpulan. 1. Pada handphone Oppo A54s CPH 2273 IME 1 86409104823421 IMP 2 8640910482342119 beserta 1 unit SIM card Tri ICCD 8942100152004736 dan 1 unit memory card micro USB 2 GB atas nama Rio Bagus Setiawan. Tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan detail hasil pemeriksaan terhadap pada bab 4. 2. Pada handphone Redmi A5 IMEI 1 86569070166745 IMEI 2 86566670166722 beserta 1 unit SIM card Telkomsel ICCID 6201081636509254 atas nama Ririn Rifanto. Tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan itu. Tidak adanya informasi digital berupa kontak atau kontak korban Budi dengan nomor 6287727473139 yang diberikan data investigatif tersebut oleh penyidik. Detail hasil pemeriksaan terdapat pada bab 4. Disertai dengan lampiran berupa data-data dan detail hasil pemeriksaan terhadap
handphone Rio Bagus Setiawan, dan handphone Lilin Divanto. 2. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab 3799 FKF dari 2026 tanggal 19 Juni 2026 terhadap 1 unit flash disk Yosa 64 GB SN 2426 OH 704 1 MUR 1 RMCG U202 warna hijau Tosca 1 unit flash disk Fuskill 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV pembangunan 1 unit flash disk Fuskill 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV Hotel Adis Syariah 1 unit flash disk Fuskill 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV agen relay yang dalam analisis frame menyebutkan bahwa pada file tersebut ditemukan 4789 frames. Analisis terhadap frame performa mengajukan bahwa momen-momen pada frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen-momen tiap frame dan arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame. Selanjutnya pemeriksaan frame-frame tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 pada pukul 13.58.3 waktu Indonesia Barat pada teras rumah atau tempat tersebut terlihat 2 unit sepeda motor dan dibatasi oleh pagar besi. Terlihat juga jalan yang terkena sinar matahari cukup terik. 2. Pada tanggal 29 Agustus 2025 pada pukul 14.00 waktu Barat terlihat seorang laki-laki menggunakan pakaian hitam dan motif bergaris putih di bagian punggung dan celana biru pendek mengendarai sepeda motor warna putih hijau melintas di depan teras rumah tersebut. 3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 14.01 terlihat seseorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dan turun dari sepeda motornya. 4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 pada pukul 14.01 terlihat seseorang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam berjalan ke arah samping teras rumah tempat tersebut. 5. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 14.01 terlihat seseorang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam dan celana biru pendek berjalan ke arah samping teras rumah tempat tersebut. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 14.01 terlihat seseorang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam dan celana biru pendek berjalan dari arah samping teras rumah tersebut ke arah jalan. 7. Pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 14.01 terlihat seseorang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam dan celana biru pendek berjalan melintas di depan teras rumah tersebut. 8. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 pada pukul 14.22 terlihat momen rekaman CCTV yang mengarah ke depan teras tersebut di rumah tersebut. Pada pemeriksaan di persidangan pengadilan negeri yang memiliki kekuatan pembuktian yaitu sebagai berikut. 1. Informasi elektronik hasil saya dapat pada handphone Oppo A54s CPH 2273 IME 18640911048 2342201 IME 2 8640911048 2342219 beserta satu SIM card 1 unit SIM card 3 ICCID
894210015220473 dan 1 unit memory card micro USB 2 GB atas nama Prio Bagus Setiawan. Tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan. Detail hasil pemeriksaan terdapat pada bab 4. Informasi elektronik yang hasil elektronik pada handphone merek Redmi A5 IMEI 1 8656690016674 IMEI 2 8656690016672 beserta 1 unit SIM card Telkomsel ICCID 62101816336509254 atas nama Ririn Rifato. Tidak terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, yaitu tidak adanya informasi digital berupa kontak atas nama Budi dengan nomor 62877247339 yang diberikan data investigasi tersebut oleh penyidik. Informasi elektronik 3. Informasi elektronik pada 1 unit flash disk Kiosa 64 GB SN 2426 OH 7041 MUR 1 RMCG U202 warna hijau Tosca yang berisikan rekaman CCTV bengkel sebelah kanan TKP toko korban, rekaman CCTV samping fotokopi Averelia. 4. Informasi elektronik pada 1 unit flash disk Kuskil 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV Hotel Andi Syariah. Dan 5. Informasi elektronik pada 1 unit flash disk Kuskil 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV Agen Drilling. Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu kepada syarat formilnya, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut. 1. Informasi elektronik pada 1 unit flash disk Kuskil 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV toko bangunan. 2. Informasi elektronik pada 1 unit flash disk Kiosa 64 GB SN 24260 OH 7041 MUR 1 RMCG U202 warna hijau Tosca yang berisikan rekaman video penemuan palu godam dan foto kegiatan olah TKP di toko korban. Print out gambar foto Ahmad Yani pada acara HUT Bank Jabar Banten ke-49 tanggal 22 Mei 2010 selanjutnya disebut bukti T3. Print out gambar foto Ahmad Yani pada Trans Studio Bandung tahun 2013 selanjutnya disebut bukti T4. 5. Print out gambar foto Ahmad Yani pada acara Problem Sylvina Vision Making the Recovery Hotel Bandung tanggal 15 sampai tanggal 16 September 2014 selanjutnya disebut bukti T5. Softfile rekaman CCTV di pintu pagar gambar rumah korban pada Budi Awaludin selanjutnya disebut bukti T7. Softfile rekaman video saat advokat terdakwa menelpon saksi Teti Setiawati selanjutnya disebut bukti T10. Softfile rekaman video wawancara advokat terdakwa dengan Afriana dan Nurwita selanjutnya disebut bukti T11. Menimbang bahwa pengamatan majelis hakim merupakan alat bukti yang sah sebagaimana disebut dalam pasal 235 ayat 1 B sebagai alat bukti, maka pengamatan hakim diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat keyakinan hakim yang bersumber dari objek pengamatan mencakup beberapa aspek, yaitu 1. Pengamatan visual, yaitu meliputi gerak
gerak-gerik bahasa tubuh, ekspresi wajah terdakwa, saksi maupun kondisi fisik barang bukti yang di ruang sidang. 2. Pengamatan audio meliputi intonasi, nada suara, dan tingkat konsistensi jawaban yang diberikan saat pemeriksaan pemeriksaan silang berlangsung. Demonstrasi dan pemeriksaan setempat. Hakim mengamati langsung jalannya konstruksi atau meninjau TKP tempat kejadian perkara untuk memverifikasi kesesuaian fakta. 4. Penilaian bukti digital elektronik. Maka pengamatan hakim terdiri visualisasi rekaman CCTV atau data digital yang ditampilkan di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim, maka dapat dinilai sebagai berikut. 1. Bahwa majelis hakim telah mengamati secara sendiri visualisasi rekaman CCTV yang ditampilkan di persidangan, sehingga frame-frame dalam rekaman CCTV yang tidak dimasukkan dalam digital forensik yang oleh karena telah dinyatakan otentik, maka dinilai termasuk sebagai objek pengamatan hakim yang menjadi kekuatan nilai pembuktian. Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 buah palu besi yang dilengkapi dengan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta memiliki berita acara pemeriksaan barang bukti tanggal 18 Mei 2026, judul berita acara penyerahan barang bukti tambahan tanggal 22 Mei 2026 tentang telah ditemukannya 1 buah palu besi diselokan di Jalan Siliwangi depan toko Masito, Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu oleh Yuni Yarsa, Ketua RT setempat, dan Taufik Al-Hakim, anggota Polri, dinilai dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian. Nilai membuat pembuktian pada pemeriksaan di persidangan pengadilan sepanjang karena diperoleh secara tidak melawan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana termuat di dalam putusan ini. Dilanjutkan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan ke-1 primer, yaitu pasal 459 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 20C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana. Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Adendum 1. Setiap orang. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 145 KUHP menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Setiap orang merujuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana. Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi atau sebagai subjek hukum sebagaimana yang tercantum sebagai terdakwa di dalam surat dakwaan penuntut umum adalah Prio Bagus Setiawan bin Almarhum Murjono yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas lengkap sebagaimana di dalam surat dakwaan penuntut umum. Ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya dan kebenaran identitasnya juga telah diakuinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang atau kesalahan orang atau elemen persona yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan. Timbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi. Adendum 2. Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim membuktikan apakah benar tindakan terdakwa memenuhi unsur tersebut di atas sebagaimana yang digariskan dalam hukum positif, terlebih dahulu majelis hakim akan menguraikan pengertian mengenai dengan sengaja di dalam unsur kedua ini.
Menimbang bahwa berdasarkan pasal 36 ayat 1 KUHP, mengatakan setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan pasal 36 ayat 1 KUHP, menyatakan ketentuan ini menegaskan prinsip tidak pidana tanpa kesalahan. Secara doktrin, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Oleh karena itu, KUHP menganut atau mengadopsi asas tiada pidana tanpa kesalahan. Maka unsur kesengajaan dalam KUHP berlaku secara umum terhadap tindak pidana dalam undang-undang di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Selama undang-undang di luar KUHP atau tindak pidana khusus tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai kesalahan atau kesengajaan atau kealpaan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 36 ayat 2 KUHP menyatakan perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan pasal 36 ayat 2 KUHP menyatakan ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja, dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah dengan maksud mengetahui yang diketahuinya padahal diketahuinya atau seakan dia mengetahui. Oleh karena itu, setiap tindak pidana harus dianggap dilakukan dengan sengaja kecuali unsur kealpaan secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga unsur kesengajaan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam setiap tindak pidana. Hal ini juga diperkuat dan diperjelas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 1 tahun 2026 tentang pedoman implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025 pada bab 3 perihal pelaksanaan KUHP. 3 struktur pertimbangan putusan memuat pedoman pemidanaan dan unsur kesalahan huruf C yang menyatakan hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan dan atau kealpaan sebagai diatur dalam KUHP. Menimbang bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana, dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja pula. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang dapat melakukan suatu tindak pidana, dan majelis hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara majelis hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab atau akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya. Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana serta unsur dengan sengaja dikenal 2 teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak atau wills theory yang diajarkan von Hippel, bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan teori pengetahuan atau membayangkan atau Stelling's teori dari Frank bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Menimbang bahwa secara umum yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut. Di samping itu, unsur kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini, unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh pelaku, dan pelaku mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki atau willens and weapon. Unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai objek aus over atau kesengajaan sebagai maksud atau tujuan. Bahwa akibat tindak pidana itu dikehendaki oleh pelaku saja, melainkan juga sebagai objek Sicherheit bewusst atau kesengajaan sebagai kepastian bahwa akibat tindak pidana itu pasti mengikuti perbuatan pelaku, dan sebagai objek Sicherheit bewusst sengaja sebagai kemungkinan
bahwa akibat tindak pidana itu hanya bayangan kemungkinan belaka dari perbuatan pelaku. Menimbang bahwa berdasarkan jurisprudensi di putusan Hochrat tanggal 22 Maret 1909 pada pokoknya menyatakan untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, bahwa waktu tersebut haruslah waktu yang cukup bagi pelaku untuk menimbang-nimbang akibat dari perbuatannya atau untuk membatalkan niatnya. Meskipun dalam praktiknya waktu yang singkat saja sudah cukup, asalkan ada kesempatan untuk berpikir tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suasana keuangan yang memungkinkan berpikir. Bimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah tindakan mengambil barang atau hak milik orang lain secara paksa, menggunakan kekerasan atau terang-terangan. Bimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nyawa adalah hidup roh yang ada dalam tubuh. Bimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB, saksi Ririn Rifanto dan terdakwa menyepakati untuk melakukan pembunuhan dengan tujuan mengambil harta benda keluarga korban Budi Awaludin di rumah yang terletak di Jalan Siliwangi nomor 52 RT 002 RW 003 Kelurahan Kauman Kabupaten Indramayu dengan cara terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat untuk melakukan perbuatannya bersama dengan saksi Ririn Rifanto dengan cara memotong sebuah palu dengan tujuan mempermudah memegangnya saat digunakan di rumah saksi Anton Sudanto alias Astamdi Almarhum Sukari yang merupakan tukang bengkel las di Blok 2 Sukadedel RT 017 RW 006 Desa Terusan Kecamatan Sumedang sambil membawa sebuah kresek hitam berisikan palu besi dengan menggunakan satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam silver dengan TNKB yang terpasang E3329RR milik saksi Sheila Cynthia Devi yang merupakan istri saksi Ririn Rifanto, di mana saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Anton Sudanto untuk memotong pada bagian gagang palu besi atau bom yang dibawanya tersebut yang semula berukuran 50 sampai 60 cm menjadi 25 sampai 30 cm. Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Sheila Cynthia Devi mendapati saksi Ririn Rifanto sedang pergi keluar dengan terdakwa menggunakan sepeda motor di saksi Sheila Cynthia Devi. Namun saksi Sheila Cynthia Devi tidak mengetahui tujuan dari terdakwa dan saksi Ririn Rifanto pergi keluar tersebut. Dan pada malam harinya, terdakwa dan saksi Ririn Rifanto kembali ke rumah saksi Sheila Cynthia Devi. 5 minggu kemudian, pada tanggal 27 Agustus 2025 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Sheila Cynthia Devi kembali mendapati saksi Ririn Rifanto pergi bersama terdakwa tanpa berpamitan. Hingga akhirnya saksi Sheila Cynthia Devi menghubungi saksi Ririn Rifanto melalui telepon dan menanyakan keberadaannya. Lalu saksi Ririn Rifanto mengatakan bahwa saksi Ririn Rifanto sedang berada di rumah korban Budi Awaludin dengan tujuan untuk menyewa mobil dari korban Budi Awaludin yang akan digunakan berangkat ke Serang, Banten untuk mengurus penjualan tanah milik kakek saksi Ririn Rifanto yang berada di Indramayu. Dan pada saat itu saksi Ririn Rifanto tidak pulang ke rumah. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 00.08.30 WIB, saudara Ririn Rifanto datang ke rumah korban Budi Awaludin untuk mengajak korban Budi Awaludin pergi ke tokonya. Selanjutnya pada hari yang sama pukul 01.09.40 WIB, terdakwa Prio, saudara Ririn Rifanto dan korban Budi Awaludin yang membawa kunci rumah dan kunci tokonya, kemudian berjalan menuju toko korban yang berjarak tidak jauh dari rumah korban Budi Awaludin. Kemudian sesampainya di dalam toko korban Budi Awaludin, maka terdakwa terlebih dahulu mengambil sebuah tas berisi palu yang telah dipersiapkan tersebut di dalam dashboard sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam silver TNKB E3329RR untuk kemudian diberikan kepada saksi Ririn. Kemudian setelah merasa waktu yang tepat, maka saksi Ririn langsung memukul bagian belakang kepala korban Budi Awaludin menggunakan palu sebanyak 3 kali hingga korban Budi Awaludin tersungkur. Lalu saksi Ririn Rifanto kembali memukulkan palu tersebut ke arah kepala korban Budi Awaludin sebanyak 1 kali hingga kepala korban Budi Awaludin mengeluarkan banyak darah. Menimbang bahwa dalam keadaan korban Budi Awaludin tidak berdaya, maka pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 02.30.50 WIB, terdakwa dan saksi Ririn Rifanto dengan membawa sebuah palu dan sebelumnya telah menguasai kunci rumah dan handphone korban Budi Awaludin
pergi meninggalkan toko untuk menuju rumah korban Budi Awaludin. Sesampainya di rumah korban Budi Awaludin, terdakwa dan saksi Ririn dipantau dengan telah menguasai kunci rumah korban Budi Awaludin dan handphone Budi Awaludin, kemudian dapat masuk melalui pintu rumah korban Budi Awaludin dan secara bersama-sama langsung masuk ke dalam kamar korban Sahroni. Menimbang bahwa kemudian saksi Ririn dipantau dengan menggunakan sebuah palu yang telah dipersiapkan, kemudian memukul kepala belakang korban Sahroni sebanyak 2 kali, menginjak dada dan leher korban Sahroni sehingga mengakibatkan korban Sahroni menjadi tidak berdaya. Menimbang bahwa kemudian terdakwa dan saksi Ririn dipantau keluar dari kamar korban Haji Sahroni dan pergi menuju ke kamar korban Eis Juwitasari atau istri Budi Awaludin yang sedang tidur bersama anak korban Ratu Hairunisa dan anak korban Bella. Kemudian saksi Ririn dipantau dengan menggunakan sebuah palu yang telah dipersiapkan tersebut, kemudian memukulkannya ke arah bagian kepala korban Eis Juwitasari sebanyak 2 kali dan bagian dagu sebanyak 1 kali sehingga mengakibatkan korban Eis Juwitasari menjadi tidak berdaya. Kemudian saksi Ririn juga dengan menggunakan sebuah palu yang dipegangnya lalu memukulkannya kepada anak korban Ratu Hairunisa di bagian kepala sebelah kanan atas sebanyak 2 kali sehingga mengakibatkan anak korban Ratu Hairunisa menjadi tidak berdaya. Sementara terdakwa mengambil anak korban Bella dan membawanya ke kamar mandi dan meletakkan anak korban Bella ke dalam sebuah bak berisi air sehingga mengakibatkan anak korban Bella menjadi tenggelam. Menimbang bahwa setelah korban Sahroni, Eis Juwitasari, anak korban Ratu dan anak korban Bella dalam keadaan tidak berdaya, maka saksi Ririn dipantau bersama-sama dengan terdakwa mengambil 2 unit handphone milik korban Eis Juwitasari, 1 buah laptop dan 1 unit handphone milik korban Sahroni, cincin dan kalung emas yang ada pada anak korban Bella serta KTP atas nama Budi Awaludin. Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 pukul 01.26 WIB, saksi Sela PD masih menelpon untuk menanyakan keberadaan saksi Ririn dipantau dan dijawab oleh saksi Ririn dipantau masih berada di rumah korban Budi Awaludin. Selanjutnya masih pada hari pukul 02.59.10 WIB, maka saksi Ririn dipantau mengambil mobil pickup korban Budi Awaludin dan mengendarainya, kemudian pergi bersama terdakwa sambil mempersiapkan langkah berikutnya. Menimbang bahwa pada pukul 3.36.56 WIB, saksi Ririn mengunduh dan menginstal aplikasi Jago Digital Banking dari Play Store, yaitu aplikasi Bank Jago adalah layanan perbankan digital yang dirancang untuk membantu pengelola menabung dan bertransaksi keuangan dengan lebih mudah dan terpersonalisasi langsung dari ponsel. Fitur dan fungsi utama aplikasi ini meliputi atur keuangan dalam kantong atau pockets, memungkinkan Anda memisahkan uang untuk berbagai kebutuhan atau pos pengeluaran dalam bentuk uang kantong. Berbeda tanpa perlu membuka banyak rekening. Integrasi ekosistem digital yang terhubung langsung dengan berbagai platform seperti Gojek, GoPay, dan aplikasi investasi guna mempercepat pembayaran dan transaksi harian. Kemudian transaksi dan pembayaran, kemudahan transfer terbang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, serta transaksi menggunakan kartu debit digital atau fisik, dan menabung bersama, fitur untuk mengelola tabungan atau pengeluaran tabungan bersama teman, keluarga, atau komunitas. Menimbang bahwa kemudian pada pukul 03.56 WIB, saksi Ririn dipantau menghubungi saksi Sela Silviadevi via video call melalui aplikasi WhatsApp lalu menunjukkan wajah saksi Ririn dipantau dan saksi Ririn dipantau mengatakan masih berada di rumah korban Budi Awaludin. Yang selanjutnya saksi Sela Silviadevi bertanya kapan pulangnya yang, dan dijawab oleh saksi Ririn dipantau iya nanti. Menimbang bahwa pada pukul 04.14.15 WIB, terdakwa dan saksi Ririn dipantau dalam mengendarai mobil pickup milik korban Budi Awaludin kembali ke rumah korban Sahroni. Kemudian pada pukul 04.19.20 WIB, terdakwa pergi meninggalkan rumah para korban dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil sebuah cangkul dan kembali pada pukul 04.32.10 WIB dengan membawa sebuah cangkul. Menimbang bahwa pada pukul 07.13 WIB, kemudian saksi Sela Silviadevi masih menanyakan kepada saksi Ririn dipantau dengan mengatakan, masih lama enggak? Sini pulang dulu kalau masih lama. Kangen tadi malam gak sunat. Yang kemudian dijawab oleh saksi Ririn dipantau, nanti antar Budi dulu ke rumah montir. Lalu dijawab kembali oleh saksi Sela Silviadevi, jangan bohong. Menimbang bahwa kemudian pada pukul 12.00 WIB, saksi Ririn dipantau meminta terdakwa untuk menjual cincin dan gelang emas milik anak korban Bella
dan sekira pukul 12.01 WIB terdakwa berangkat ke arah Pasar Mambo Indramayu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Next warna hijau putih milik korban Budi Awaludin untuk menjualkan cincin dan gelang emas tersebut. Menimbang bahwa kemudian pada pukul 13.01 WIB, saksi Ririn Dipanto datang dari arah rumah korban Budi Awaludin menggunakan sepeda motor milik korban Budi Awaludin dan berhenti di toko milik korban Budi Awaludin. Lalu saksi Ririn Dipanto berjalan menuju samping toko milik korban Budi Awaludin. Lalu sekira pukul 13.03 WIB, saksi Ririn Dipanto pulang ke rumah saksi Sela Sylvia Devi untuk mandi dan meminta uang kepada saksi Sela Sylvia Devi untuk ongkos perjalanan ke Banten dengan alasan meminta tanda tangan kakek dari saksi Ririn Dipanto terkait penjualan sawah milik kakek dari saksi Ririn Dipanto di Indramayu. Lalu saksi Sela Sylvia Devi memberikan uang sejumlah Rp500.000 kepada saksi Ririn Dipanto. Kemudian saksi Ririn Dipanto berpamitan pergi ke rumah korban Budi Awaludin. Menimbang bahwa kemudian pada pukul 14.00.57 WIB, saksi Ririn Dipanto dengan menggunakan sepeda motor pergi ke toko korban dan kemudian meninggalkan toko korban Budi Awaludin pada pukul 14.00.35 WIB. Menimbang bahwa kemudian pada pukul 17.47 WIB, saksi Sela Sylvia Devi kembali menghubungi saksi Ririn Dipanto dan menanyakan kepada saksi Ririn Dipanto, sudah berangkat ke Banten belum? Lalu dijawab oleh saksi Ririn Dipanto, belum, mobilnya Budi mogok, saya mau rental milik orang lain. Dan saksi Sylvia Devi bertanya kembali terkait uang sewa rental untuk dikembalikan oleh saksi Ririn Dipanto, yang kemudian saksi Ririn Dipanto menjawab bahwa uang tersebut akan dikembalikan kepada saksi Sela Sylvia Devi. Menimbang bahwa kemudian terdakwa kembali datang ke depan toko korban dengan menggunakan sepeda motor korban Budi Awaludin pada pukul 18.48.04 WIB. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Ririn Dipanto di handphone milik korban Budi Awaludin pada aplikasi WhatsApp membuat status sedang pergi ke Kuningan. Menimbang bahwa pada hari Jumat 29 Agustus 2025 pukul 21.21 WIB, HP korban Budi membalas WA saksi Budi dengan alasan lowbat, baru nyampe Kuningan, lagi survei lokasi, usaha sama teman, Dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 pukul 15.16 WIB, HP korban Budi mengirim pesan ke saksi Teti yang menyatakan, maaf, jujur Budi lagi kabur dulu di Indramayu, banyak yang lagi hutang, Menimbang bahwa saksi Evan Gabus Pratama yang melihat status tersebut kemudian menanggapi status WhatsApp korban Budi Awaludin tersebut dan saling berbalas pesan WhatsApp hingga nomor WhatsApp korban Budi Awaludin tersebut meminta saksi Evan Gabus Pratama untuk menggadaikan satu unit kendaraan roda merek 4 merek Suzuki Carry tipe ST garis datar 150 garis datar pickup jenis MB barang tahun 2012 warna putih NKB yang terpasang garis datar 803 garis datar PT milik korban Budi Awaludin. Menimbang bahwa kemudian pada keesokan harinya tanggal 30 Agustus 2025 pukul 00.26.55 WIB, terdakwa dan saksi Ririn Dipanto dari rumah para korban menuju ke toko korban Budi Awaludin, kemudian masuk dan kembali keluar dari toko korban Budi Awaludin pada pukul 00.44.47 WIB menuju rumah para korban untuk mengambil mobil pickup dengan tujuan membawa mobil pickup tersebut ke toko Budi Awaludin. Saksi Ririn mengendarainya, sementara terdakwa berada di dalam bak mobil hingga tiba di toko dimaksud pada pukul 02.09.40 WIB. Terdakwa turun dari mobil pickup dan langsung masuk ke dalam toko tersebut. Sementara saksi Ririn mengambil tali dan terpal lalu kemudian juga masuk ke dalam toko tersebut. Menimbang bahwa terdakwa dan saksi Ririn bermaksud mengumpulkan korban Budi Awaludin bersama-sama para korban lainnya di rumah para korban, selanjutnya dengan menggunakan bambu yang terikat terpal secara bersama-sama keluar dari toko tersebut dengan mengambil korban Budi Awaludin yang terbungkus dalam terpal ke dalam pickup dengan cara memasukkannya dari pintu sebelah kiri. Menimbang bahwa setelah berhasil memasukkannya, maka terdakwa mengelak bagian mobil dan kemudian naik ke mobil pickup tersebut, sementara saksi Ririn Dipanto menutup pintu untuk kemudian mengendarai mobil pickup menuju rumah korban pada pukul 02.50.35 WIB. Menimbang bahwa setelah korban Budi Awaludin tiba di rumah para korban, maka mobil pickup tersebut diparkirkan di depan rumah korban, sementara kemudian terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ririn Dipanto
membawa seluruh para korban yang pulang dalam keadaan tidak berdaya untuk menguburkannya ke dalam dua lubang yang telah disiapkan oleh saksi Rifanto dan terdakwa dengan menggunakan cangkul yang sebelumnya diambil terdakwa di dalam gedung walet sebelah rumah para korban. Menimbang bahwa setelah menyelesaikan penguburan para korban, maka terdakwa membuang sebuah palu ke parit atau got atau selokan pembuangan saluran air di depan sebuah toko di Jalan Siliwangi, Kelurahan Kauman yang berjarak 50 meter dari rumah para korban. Setelah tidak lama kemudian, terdakwa dan saksi Rifanto secara masing-masing meninggalkan rumah para korban. Saksi Rifanto yang pulang ke rumahnya kemudian berpamitan kepada saksi Selas Devi untuk pergi ke rumah kakek dari saksi Rifanto di Banten. Menimbang bahwa kemudian terdakwa dan saksi Rifanto kembali ke rumah para korban untuk mengambil satu unit kendaraan roda 4 merek Toyota Tipe Corolla 1600 jenis MB penumpang tahun 1991 warna biru metalik milik korban Saroni, kemudian pergi meninggalkan rumah para korban untuk menuju Hotel Adis Syariah. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Agustus sekitar pukul 05.10 WIB, terdakwa dan saksi Rifanto tiba di Hotel Adis Syariah, Kecamatan Tanjung Barat. Kemudian terdakwa turun dari mobil untuk memesan kamar kepada resepsionis bernama saksi Cariwan. Kemudian saat resepsionis tersebut meminta identitas pemesan kamar, maka terdakwa pergi ke parkiran mobil untuk memberitahukannya kepada saksi Rifanto. Setelah itu saksi Rifanto mendatangi resepsionis dan menyerahkan identitas berupa KTP atas nama Budi Awaludin kepada saksi Cariwan. Dan setelah menyelesaikan pemesanan kamar, kemudian terdakwa dan saksi Rifanto diantarkan oleh saksi Cariwan ke kamar nomor 210. Menimbang bahwa pada pukul 11.31.44 WIB, saksi Rifanto dengan menggunakan handphonenya berupa Redmi A5 miliknya kembali melakukan pencarian data tentang cara menghilangkan bau bangkai hewan. Saksi Rifanto sempat mengunjungi dua situs berbeda, yaitu artikel cara menghilangkan bau bangkai hewan atau cara aman dan efektif pada situs protokol whiteremoval.com dan artikel sudah membuang bangkai hewan tapi masih bau, tanda tanya. Berikut solusinya pada situs protokol balboaestate.id. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Agustus 2025 sekira pukul 12.30 WIB, saksi Evan yang sebelumnya diminta untuk mengadakan mobil pickup milik korban Budi Awaludin kemudian datang ditemani saksi Jaka Sektiawan ke rumah para korban untuk mengambil mobil tersebut. Saksi Evan Bagus Pratama mendatangi rumah saksi Kasiti atau tetangga rumah para korban untuk meminta izin mengambil mobil pickup dimaksud. Sedangkan saksi Jaka Sektiawan Kecer menunggu di samping mobil tersebut. Setelah itu saksi Jaka Sektiawan Kecer bersama dengan saksi Evan Bagus Pratama mengemudikan mobil tersebut dengan kondisi kaca kiri mobil yang pecah dan tidak adanya ban serep kekontrakan milik saksi Jaka Sektiawan Kecer dan dititipkan selama 1 hari. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Agustus 2025 sekiranya pukul 13.00 WIB, saksi Tarkia selaku wakil dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal, yaitu 0896-038372990 melalui WhatsApp call untuk meminta saksi Tarkia datang ke Hotel Adis Syariah dengan tujuan memperbaiki mobil. Selanjutnya pada pukul 16.00 WIB, saksi Tarkia tiba di Hotel Adis Syariah dan menghubungi nomor yang sebelumnya menghubungi saksi Tarkia tersebut. Setelah itu terdakwa yang datang menghampiri saksi Tarkia di parkiran mobil, lalu terdakwa meminta saksi Tarkia untuk melakukan pengecekan pada satu unit kendaraan roda 4 Toyota Tipe Corolla nomor E1640PH milik korban Saroni dan ditemukan kerusakan di bagian mesin mobil. Setelah itu saksi Tarkia menyarankan kepada terdakwa untuk membeli beberapa spare part mobil yang harus diganti. Lalu terdakwa mengajak saksi Tarkia untuk mengambil uang ke kamar 210 yang di dalamnya ada saksi Ririn. Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2025 sekiranya pukul 16.00 WIB, saksi Sutikno selaku resepsionis pada Hotel Adis Syariah yang sedang menyapu di halaman hotel di halaman depan hotel dihampiri oleh terdakwa yang menanyakan terkait utang sablon yang masih buka pada hari tersebut, dan kemudian saksi Sutikno mengatakan kalau hari Minggu utang sablon tutup semua. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan hotel. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Agustus 2025 sekitar pukul 16.30 WIB,
Saksi Evan Bagus Pratama dan saksi Jaka Septiawan Kecer berhasil menggadaikan kendaraan pickup milik almarhum Budi kepada saudara Maulana Malik Ibrahim alias Mul Wewe dengan bantuan saudara Agus sebagai pelantara, di mana kendaraan pickup tersebut digadaikan sebesar 19 juta rupiah, yang kemudian dipotong 1 juta rupiah untuk uang fee penerima gadai. 1 juta rupiah yang dibagai oleh saksi Evan Bagus Pratama, saksi Jaka Septiawan Kecer dan saudara Agus sebagai fee yang telah mencarikan penerima gadai, dan 3 juta rupiah digunakan untuk biaya penggantian kaca mobil dan tarsel, sehingga sisanya sebesar 14 juta rupiah. Selanjutnya saksi Evan Bagus Pratama mengabarkan hal tersebut kepada terdakwa dan mentransfer uang sebesar 14 juta rupiah ke rekening Dana dengan nomor 087727473139 atas nama Budi Awaludin sesuai perintah terdakwa yang saat itu seolah bertindak sebagai almarhum Budi Awaludin. Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 sekiranya pukul 17.43 WIB, terdakwa pergi ke kantor Briling milik saksi Suni binti almarhum Tarfudin di Desa Bukaklor, Blok Desa 1, Kecamatan Jati Barat, untuk mengambil uang hasil gadai mobil tersebut sebesar 14 juta rupiah dengan menggunakan akun Dana milik almarhum Budi Awaludin dengan membawa 1 unit handphone warna hitam beserta password akun Dana milik Budi Awaludin tersebut. Namun saat hendak melakukan penarikan uang sebesar 14 juta rupiah tersebut melalui rekening Dana, saksi Suni menolak penarikan dengan jumlah tersebut dengan alasan limit penarikan uang dari akun Dana hanya sebesar 3 juta rupiah. Setelah itu terdakwa bersedia dan menerima uang sejumlah 3 juta rupiah. Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2025 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa kembali menarik uang pada akun Dana milik almarhum Budi Awaludin ke kantor Briling Aswan di Jalan Letnan Joni, Desa Jati Barat Baru, Kecamatan Jati Barat, atau di depan Bank BRI Cabang Jati Barat, yang sedang dijaga oleh saksi Muhammad Rafi Ardiansyah. Kemudian berhasil menarik uang sebesar 10 juta rupiah. Kemudian terdakwa pergi dari tempat agen Briling tersebut untuk kemudian membuat spanduk dengan tulisan "Rumah ini disita Bang" di tempat persetakan spanduk di dekat sebuah pom bensin. Dan setelah spanduk tersebut selesai, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke Hotel Adi Syariah. Menimbang bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 WIB, saksi Tarkiyah datang kembali ke Hotel Adi Syariah dengan membawa spare part yang sudah dibeli untuk kemudian memperbaiki mobil Toyota Corolla milik almarhum Saroni. Hingga pada pukul 16.00 WIB, saksi Tarkiyah menyelesaikan perbaikan mobil tersebut. Menimbang bahwa tempat berbeda, masih pada hari Senin tanggal 1 September 2025 sekira pukul 17.45 WIB, saksi Niko Hadi Mulia di Gatot Mulia Hadi bersama dengan saksi Nega Putri Melina, saksi Jul Herfi, dan saksi rumah Roemah binti Radi mendatangi rumah almarhum Budi Awaludin yang beralamat di Jalan Siliwangi, RT 002 RW 003 Kecamatan Indramayu. Setelah ibu dari almarhum Uis Dwitasari yakni saksi Teti Setiawati menginformasikan jika almarhum Uis Dwitasari sudah beberapa hari tidak dapat dihubungi. Lalu untuk mencari informasi terhadap almarhum Budi Awaludin beserta keluarganya, saksi Niko Adi Mulia bersama dengan saksi Nega Putri Melina, saksi Julhepi dan saksi Roema memasuki rumah almarhum Budi Awaludin. Menimbang bahwa kemudian pada bangunan toilet di area belakang rumah almarhum Budi Awaludin, saksi Roema melihat adanya gundukan tanah yang kemudian saat saksi Roema mengorek tanah tersebut, terlihat adanya bagian paha seseorang yang terkubur di dalam tanah. Lalu saksi Roema dan saksi lainnya meninggalkan rumah tersebut. Kemudian saksi Niko Adi Mulia melaporkan penemuan mayat tersebut kepada pihak kepolisian. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB, pihak kepolisian mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP dengan hasil penemuan 5 jenazah masing-masing dengan identitas sebagai berikut. 1. Budi Awaludin, WNI, berdasarkan surat kartu keluarga nomor 3212-15111110003 atas nama Kepala Keluarga Budi Awaludin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 7 November 2025, yang lahir di Indramayu tanggal 5 Agustus 1980. Pekerjaan wira swasta, jenis kelamin laki-laki yang teralamat di Jalan Siliwangi nomor 52 RT 002 RW 003 Kelurahan Roman Kabupaten Indramayu. 2. Sahroni, sarjana ekonomi, WNI, yang berdasarkan surat kartu keluarga nomor 3212-150-106-098590 atas nama Sahroni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu
tanggal 7 November 2025 yang lahir di Indramayu tanggal 18 April 1949. Pekerjaan pensiunan jenis kelamin laki-laki yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 52, Kelurahan Kauman, Kabupaten Indramayu. 3. Eis Juitasari, WNI, berdasarkan surat kartu keluarga nomor 3212111011111003 atas nama Kepala Keluarga Budi Awaludin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 7 November 2025. Pekerjaan mengurus rumah tangga jenis kelamin perempuan, alamat di Jalan Siliwangi nomor 52 RT 002 RW 003 Kelurahan Kauman, Kabupaten Indramayu. 4. Ratu Hairunisa, WNI, yang berdasarkan surat kartu keluarga nomor 32121110111003 atas nama Kepala Keluarga Budi Awaludin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu pada tanggal 7 November 2025 dan kutipan akte kelahiran tanggal 2 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang anak korban Ratu Hairunisa lahir pada tanggal 20 Juli 2018. Anak perempuan dari ayah Budi Awaludin dan ibu Eis Juitasari beralamat di Jalan Siliwangi nomor 52 RT 002 RW 003 Kelurahan Kauman, Kabupaten Indramayu. 5. Bella, WNI, berdasarkan surat keterangan lahir tanggal 23 November 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit MM Indramayu yang ditandatangani oleh Bidan Selvi menerangkan anak korban Bella lahir pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024. Jenis kelamin perempuan dari ayah bernama Tuan Budi Awaludin dan ibu bernama Nyonya Eis Juitasari. 5. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan medis hingga diterbitkannya visum et repertum, yaitu sebagai berikut. 1. Visum et repertum nomor 158 Dokol tanggal 2 September 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Andi Norman SPF selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Indramayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Budi Awaludin diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki ini tampak jenazah sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul di kepala, luka-luka terbuka pada kulit kepala, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam serta patah tulang tengkorak yang dapat menyebabkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul di leher berupa patah tanduk atas tulang rawan gondok serta resapan darah di sekitar patahan tanduk atas tulang rawan gondok. 2. Visum et repertum nomor 160 Dokpol tanggal 2 September 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Andi Norman SPF selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Indramayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Saroni. Diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki ini tampak jenazah sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul di kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala serta selaput keras dan lunak otak, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan patah tulang tengkorak yang dapat menyebabkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang dada, tulang iga kanan, tulang rawan gondok, tanduk atas tulang rawan gondok dan tulang rawan cincin serta resapan darah di sekitar patahan tulang iga. 3. Visum et repertum nomor 159 tanggal 2 September 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Andri Nurrahmat SPF selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Indramayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Eis Juitasari diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan ini tampak jenazah sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul di kepala, berupa luka terbuka pada dahi dan kepala sisi kanan, resapan darah dan kulit kepala bagian dalam, serta patah tulang tengkorak yang dapat menyebabkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada dagu. 4. Visum et repertum nomor 156 tanggal 2 September 2025 yang dibuat oleh Dr. Andri Norman SPF selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Indramayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Ratu Hairunisa. Diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan ini tampak jenazah sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul di kepala berupa patah tulang tengkorak serta robek pada selaput keras dan lunak otak yang dapat menyebabkan kematian. 5.
Visum et Repertum nomor 157 tanggal 2 September 2025 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Andri Norman, SPF, selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bayangkara Indramayu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Bella, diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan ini, tampak jenazah sudah membusuk, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan. Dilakukan pemeriksaan histopatologi anatomi terhadap jaringan tulang tengkorak, kulit kepala bagian dalam, paru-paru, jantung, dan hati. Dengan hasil pemeriksaan, jaringan paru-paru, jantung, dan hati telah mengalami pembusukan lanjut, sehingga tidak memungkinkan penilaian gambaran penyakit maupun tanda-tanda mati lemas. Pada tulang tengkorak tidak dijumpai pendahan yang jelas ataupun bagian tulang yang mati atau nekrotik. Dan pada kulit kepala bagian dalam tampak pelebaran pembuluh darah dan kesan terdapat keluarnya sel darah merah dari pembuluh darah atau ekstravasi eritrosit pada jaringan ikat dan lemak bawah kulit tanpa adanya reaksi peradangan akut ataupun kronis. Terdapat tanda-tanda trauma setelah kematian berupa luka terbuka pada kulit kepala dan punggung. Di nomor selanjutnya, tim inavis daripada Polres Indramayu yang salah satunya adalah saksi Denis Dwi Utama, sarjana hukum, melakukan identifikasi sidik jari di tempat kejadian perkara, serta menemukan adanya beberapa titik sidik jari seseorang. Di antaranya, pada pintu geser ruang tamu menuju ruang tengah, pada satu buah botol obat pembasmi nyamuk merek Pape yang terdapat pada kamar Amamun Saroni. Dengan total seluruhnya terdapat 25 titik sidik jari. Namun hasil sidik jari identik hanya atas nama saksi Riri Tripanto. Divisi Inavis Polres Indramayu telah mengeluarkan berita acara pemeriksaan sidik jari sebagai berikut. 1. Berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari nomor PSJ 03 Satreskrim tanggal 4 September 2025 didapat kesimpulan sidik jari yang terdapat pada satu buah botol berwarna kuning obat pembasmi nyamuk merek Pape yang terdapat pada kamar korban saudara Saroni diambil menggunakan serbuk khusus jenis Florence atau Florence powder. Dilakukan pemotretan kepolisian menggunakan kamera Canon EOS 1200D oleh Bribka Denis Dwi Utama, sarjana hukum, dengan disaksikan Bribka Toharudin sebagai anggota identifikasi, tim identifikasi Polda Jawa Barat, dan tim plus identifikasi Bareskrim Polri. Memiliki bentuk jenis pokok lukisan bol yang identik atau sama dengan sidik jari manis tangan kiri yang terdapat pada sidik jari dalam lampiran berita acara download atau sidik jari pada KTP elektronik atas nama saudara Riri Tripanto, tanggal lahir 16 Oktober 1990, alamat blok BTN Pepabina Blok H nomor 26 RT 027 RT 009 Desa Terusan Kecamatan Cidang Kabupaten Indramayu. Pada potret pelampir dengan memiliki bentuk pokok lukisan yang sama yaitu world. 2. Berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari nomor PSD 04 Satreskrim tanggal 2 September 2025 dengan kesimpulan sidik jari yang terdapat pada pintu geser rumah menuju ruang tengah berwarna merah namun diambil menggunakan serbuk khusus jenis Florence atau Florence powder. Dilakukan pemotretan kepolisian menggunakan kamera Canon EOS 1200D oleh